thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Baik, malam hari ini tuh temanya adalah kerendahan hati, karena itu yang diberikan oleh Bu Sinta ya, soal kerendahan hati. Memang dalam temanya itu agak panjang, tapi saya singkat saja kerendahan hati. Injilnya diambil dari Injil hari Rabu dan hari Kamis minggu ini. Kalau Anda ikut misa harian, Injilnya dari situ. Hanya saya gabungkan. Kalau di liturgi misa harian dipisah jadi dua. Jadi Rabu dan yang terakhir itu Kamis. Sekarang kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Pertama artinya apa dulu? Dari kerendahan hati itu kalau bahasa Inggrisnya humble, kalau di bahasa Latinnya humility. Humility itu akar katanya adalah humus. Humus itu kita semua tahu bahwa itu adalah tanah yang subur. Jadi memposisikan kerendahan hati itu ya memposisikan diri sebagai tanah, artinya di bawah. Ya kalau tanah di atas itu ya bukan humus lagi, dia mungkin tanah kecipratan ke sana ke sini. Jadi rendah hati adalah ketika kita memposisikan diri di tanah, ya merendah seperti tanah,
atau juga membumi. Artinya ya kalau kita bicara itu nggak terlalu tinggi-tinggi. Membumi itu artinya ya kita membicarakan apa yang real aja, yang sederhana-sederhana. Nah, kemudian rendah hati itu ya sikap yang siap untuk diinjak-injak oleh orang lain. Tetapi dia bukan berarti tidak berarti, karena humus itu berarti bagi tanaman. Di mana ada banyak humus, di situ tanaman akan subur. Di dalam Injil dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu tuh Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi pemahaman iman itu Yesus mengibaratkan bahwa ini hanya bisa dipahami orang-orang kecil, itu orang-orang sederhana, mikirnya nggak terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau tinggi perdebatannya Tuhan itu di mana dan sebagainya, Tuhan itu bentuknya sebagai apa, Tuhan itu asal usulnya dari mana. Nah, ini orang-orang pandai yang mikirkan itu, dan mereka biasanya bisa-bisa nggak ketemu dengan Tuhan karena sibuk dengan pemikiran-pemikiran yang filsafati. Memang bagi gereja Katolik filsafat itu penting untuk lebih memahami firman. Meskipun saudara-saudara kita yang dari Protestan mengatakan filsafat itu ya kasar ya, nggak ada gunanya gitulah. Tetapi yang bisa menjadi masalah adalah kalau orang pandai itu dia berusaha untuk memecahkan siapa Tuhan. Biasanya asal usulnya dari mana Tuhan, kok bisa ada Tuhan dan sebagainya. Kalau orang kecil ya diterima aja dengan iman. Misalnya gampangannya gini, dogma kita, ada beberapa dogma yang nggak bisa dipahami secara akal budi. Misalnya dogma Tritunggal Maha Kudus. Itu sulit untuk dipahami secara akal budi. Jadi Santo Agustinus pun berusaha untuk memecahkan. Akhirnya dia ketemu dengan katanya, tapi ini entah betul entah enggak karena hanya semacam legenda gitu ya. Ketemu dengan anak kecil yang mau memasukkan seluruh air laut ke dalam lubang yang dia buat. Kemudian Agustinus mentertawakan, kamu anak kecil bodoh sekali, bagaimana kamu bisa memasukkan air laut untuk ke dalam lubang? Anak kecil itu menjawab, ya kamu sama. Bagaimana kamu mau memasukkan Tuhan ke dalam otakmu yang kecil? Jadi Agustinus akhirnya dia nggak lagi mempersoalkan bagaimana memecahkan Tritunggal, tetapi dia mengimani. Santo Thomas Aquinas mengatakan ya itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman. Jadi beriman dulu baru bisa menerima bagaimana bisa Tritunggal dan sebagainya. Ya masih ada misalnya tubuh dan darah Kristus segala macam itu kan berusaha untuk dipecahkan bagaimana roti hosti itu dikatakan sebagai tubuh Kristus dan anggur disebut darah Kristus. Itu mau dipecahkan ya nggak bisa. Imani dulu. Orang kecil modalnya hanya iman. Mengimani Tuhan, dia bisa memahami siapa Tuhan bagi hidupnya. Maka Yesus mengatakan, ya semua disembunyikan dari orang bijak dan orang pandai. Orang bijak itu merasa bahwa dia sudah tahu segala-galanya. Maka dia dianggap sebagai orang bijak. Sehingga dia tidak mencari. Sedangkan orang yang pandai berusaha mencari dan memecahkannya. Nah, orang kecil, orang sederhana, menerima dulu, baru dia bisa memahami. Jadi pemahamannya berasal dari bagaimana dia menerima. Inilah orang rendah hati. Nah, sekarang kita melihat kepada Ibu Teresa. Bagi Ibu Teresa, karyanya itu adalah karya Tuhan. Jadi bukan karyanya dia. Saya akan mengingatkan Anda untuk mungkin Anda pernah membaca ini, buku ini toh, buku ini. Tapi mungkin juga lupa
untuk mencatatnya gitu. Nah, Ibu Teresa ini di halaman 194, Ibu Teresa menulis surat kepada Uskup Agung. Dia mengatakan, ketika saya teringat ke tanggal 10 September 1946, saya hanya bersyukur secara tulus kepada Tuhan atas semua yang telah Dia perbuat. Saya tidak pernah mengaku karya ini karya saya, karena dari dulu, saat ini, dan selanjutnya, karya ini akan selalu milik Tuhan. Saya memohon kepada Anda untuk menunjukkan kepada saya kekurangannya, sehingga hal itu tidak sampai menodai karya Tuhan. Saya tahu ada hal-hal yang seharusnya bisa lebih baik, tetapi dengan segala kejujuran saya telah mencoba tidak menolak apapun dari Allah dengan menjawab setiap panggilannya. Ibu Teresa merasa bahwa karya yang dilakukan adalah karya Tuhan. Nah, dia mengatakan, ya, kalau kamu melihat kekurangan saya, katakan. Ini bukan soal mengadili Ibu Teresa bahwa dia salah atau kurang, tetapi supaya menyempurnakan karya Tuhan. Jadi intinya jangan sampai karya Tuhan itu kurang atau tidak berjalan dengan baik. Maka dia meminta orang-orang untuk memberi masukan, mengkritik, kemudian memberi nasihat dan sebagainya, supaya karya Tuhan ini berjalan dengan sempurna. Jadi ini kita bisa paham toh. Nah, seringkali tantangannya kita melihat karya itu sebagai karyaku. Kalau ada orang memberi masukan, itu untuk kebaikanku, untuk perkembanganku, misalnya supaya aku bisa memimpin dengan lebih baik, supaya aku bisa menjalankan karya ini lebih baik. Tetapi Ibu Teresa enggak. Ibu Teresa itu mengatakan, ini karya Tuhan. Maka segala kritikan, segala masukan untuk Ibu Teresa, itu untuk menyempurnakan karya Tuhan. Dan dia mengatakan saat ini, besok dan sampai sepanjang masa ini tetap adalah milik Tuhan. Nah, seringkali kita ingin mengukui atau menguasai karya kita seolah-olah ini karyaku, padahal ya tidak. Ini karya Tuhan, dan kita sudah seringkali nggak tahu ini apa. Bertahun-tahun lalu kita punya, ya nggak tahu kita ya, tapi yang di Surabaya itu mengatakan aku adalah pensil di tangan Allah. Itu di tas, di selip buku dan sebagainya. Dengan demikian bahwa kalau aku hanyalah sekedar pensil di tangan Allah untuk menulis, berarti ini bukan tulisanku, tulisannya Allah. Aku hanya sebagai alat Allah untuk menunjukkan kasih, jengkel, kemudian bahkan ada yang mutung. Mutung itu ya bahasa Indonesianya apa ya, terus putus asa, kecewa gitu, nggak mau ikut lagi ketika ada orang memberi masukan, memberi kritik dan sebagainya. Ibu Teresa nggak pernah mutung, nggak pernah sakit hati, dia bahkan senang. Karena apa? Supaya karya ini berjalan lebih baik. Nah, kita juga nggak bisa membanggakan diri kita. Kalau kita menyadari pada masa awal Prapaskah, pada waktu Rabu Abu, kita mendapat abu, kemudian kita diingatkan, kita hanyalah abu, kita hanyalah debu. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini debu, apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Nggak ada. Ya hanya debu. Debu yang sebentar mungkin ada di sini, sebentar lagi sudah nggak ada di sini, hilang. Kalau pemazmur mengatakan seperti rumput yang tumbuh pada pagi hari, layu pada sore hari. Ya kita ini hanya lewat gitu aja. Kemudian apa yang bisa kita banggakan? Kalau kita menyadari bahwa kita debu, maka segala kesombongan kita, kebanggaan kita sebenarnya
nggak ada. Ya apa ya, itu hanya semu yang sekarang ada, besok sudah nggak ada lagi. Di sini kita diingatkan pada awal masa pertobatan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa kita sebagai debu, maka kita bergantung penuh kepada Allah. Ketika kita bergantung penuh pada Allah, konsekuensinya kita ini akan membuahkan ketaatan. Kita taat, sabar, dan sederhana. Karena kita bergantung kepada Allah. Kalau kita punya kuasa, kita besar, kita bisa saja nggak taat, kita bisa saja nggak sabaran dalam hidup ini, dan kita bisa sombong-sombong. Tetapi kalau kita menyadari siapakah aku ini debu. Ya, ini konsekuensinya kita akan taat. Karena melihat orang lain lebih besar daripada kita. Terlebih Tuhan. Dan kalau Tuhan itu besar, berarti kita ini bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, saya bacakan lagi dari buku Come Be My Light, itu halaman 64. Ini Ibu Teresa, ada seorang uskup yang mengkhawatirkan. Ibu Teresa masih di belum membangun karyanya, dia masih di biara Loreto. Ada pastor dan uskup itu mengkhawatirkan Ibu Teresa akan keluar dari biara di Loreto. Nah, maka dia minta izin, boleh apa enggak? Dia membuat karya pelayanan pada kaum miskin. Kita semua sudah tahu bahwa Ibu Teresa kan semulanya di sekolahan. Nah, ketika dia minta izin bahwa boleh nggak saya mau melayani kaum miskin yang ada di sekitar sekolahan itu, ada kekhawatiran dia akan keluar dari biara. Nah, Ibu Teresa itu padahal ya sudah pengen uh, untuk melakukan pelayanannya, tetapi dia masih menunggu izin diperbolehkan atau tidak. Maka dia menulis suratnya gini. Sedangkan tentang mentalitas yang mulia tentu tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan Yesus telah berbuat banyak hal yang mengagumkan selama 20 tahun ini. Artinya 20 tahun dia menjadi suster. Maka yang dia minta atau yang Tuhan minta adalah sesuatu yang baik kodrati maupun yang adik kodrati. Hak yang mulia untuk menanggapi dengan ya atau tidak, saya meninggalkan seluruhnya di tangan yang mulia. Artinya mulia itu uskup. Jadi Ibu Teresa itu meskipun pengen, tapi dia tetap mempasrahkan keputusannya itu di tangan uskup. Apapun yang mulia kehendaki akan saya kerjakan dengan senang hati. Jadi dia pengen melayani, uskupnya masih khawatir dan nanti keluar, maka nggak diberi izin-izin. Ya, Ibu Teresa kemudian mendesak uskupnya untuk ya sudahlah, hak yang mulia untuk menanggapi dengan ya, artinya boleh untuk melayani atau tidak. Dia tetap di sekolahan. Saya meninggalkan seluruh di tangan yang mulia, meninggalkan seluruh keputusannya dan keinginannya, pergulatannya itu di tangan uskupnya. Apapun yang mulia kehendaki akan saya kerjakan dengan senang hati. Jadi seandainya uskup itu mengatakan enggak boleh, kamu enggak boleh pelayanan pada kaum miskin yang ada di sekitar situ, kamu harus tetap kembali ke sekolah. Ibu Teresa akan tetap di sekolah. Itulah ketaatan. Nah, seringkali ini tantangan kita juga. Kita berontak untuk ketaatan nih. Kita berontak karena merasa kita kuat, kita tahu segalanya. Saya memilih ini itu karena saya tahu. Ibu Teresa apakah nggak tahu? Ya dia tahu bahwa eh, pelayanan pada kaum miskin itu lebih mewujudkan kasih misalnya. Dia tahu, dia punya cita-cita.
tetapi dia tetap berserah kepada uskup. Ini yang apa perlu kita teladani dari Ibu Teresa dengan kerendahan hatinya. Dia tetap mengatakan, ya kalau nggak boleh, saya tetap di sekolahan, ya saya akan tetap menjalankannya dengan sukacita. Kita ini kalau dilarang, bisa-bisa menjalankannya dengan separuh hati. Mungkin ya kemudian nggak mau lagi, udah sakar karepe gitu. Ini agak melenceng ya, agak melenceng. Yang mau saya katakan gini, beberapa hari ini saya memang digelisahkan oleh sekelompok umat Katolik. Kemungkinan di Surabaya sudah ada banyak pengikutnya. Kelompok umat Katolik ini boleh katakan menolak paus. Kemudian juga sumbernya mereka menyalahkan Konsili Vatikan kedua. Memang Konsili Vatikan kedua itu membuat banyak perubahan di dalam kehidupan menggereja. Merasa bahwa Konsili Vatikan kedua ini sumber masalah, terutama misalnya tentang hubungan antar agama. Paus mau ke Indonesia kan juga direncanakan, diagendakan nanti bertemu dengan para pemimpin Islam di Masjid Istiqlal, relasi antar beragama dan sebagainya. Ini enggak, mereka membenci itu. Jadi bagi kelompok ini, Katolik itu adalah yang superior. Jadi nggak perlu melakukan relasi dan sebagainya. Sampai Paus Yohanes Paulus kedua itu mencium Al-Quran pun mendapat kritikan yang sangat pedas. Dan misalnya Paus Fransiskus itu mengadakan pertemuan di Timur Tengah pada waktu itu, membuat sebuah kesepakatan damai, itu pun dikritik. Jadi ini orang-orang yang tidak taat, merasa tahu, merasa paling benar, maka mencaci maki paus seenaknya. Dan bahkan mungkin katanya sih yang saya dengar-dengar bahwa mereka menolak kedatangan paus di Indonesia. Jadi ini ketaatan, ketidaktaatan yang parah dalam agama Katolik. Ya bagi saya kalau kamu nggak suka dengan paus ya nggak usah jadi orang Katolik, selesai, metuo gitu. Tapi kalau kamu masih tetap menjadi orang Katolik, kamu harus taat kepada paus. Kritikan-kritikan yang nggak, bagi saya kadang-kadang juga terus akhirnya nggak masuk akal gitu. Nah, kita pun bisa terjebak seperti itu. Artinya kita merasa kuat, merasa pintar, merasa benar. Akhirnya kita nggak mau taat. Padahal salah satu contoh bahwa kita adalah rendah hati kalau kita berani taat. Meskipun apa yang kita jalankan itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Meskipun yang kita jalankan itu mungkin ya bertentangan jauh lah dengan harapan kita, cita-cita kita. Misalnya gini, pada waktu saya di Surabaya, kan sebagian tahu saya mendampingi kaum miskin. Sampai suatu titik, saya mau buat ini itu dengan kaum miskin, kemudian pimpinan saya mengatakan, kamu harus meninggalkan itu. Ya sudah, saya tinggal. Seorang romo senior mengatakan, kalau kamu sudah meninggalkan, kamu jangan menjadi nyamuk. Artinya mengganggu komunitas itu. Ya sudah, saya tinggalkan. Ya sudah, saya nggak ikut campur lagi. Padahal saya punya keinginan besar untuk ini dan itu, membuat ini dan itu, karena mau membuat usaha dan sebagainya dengan anak-anak. Akhirnya harus pindah. Ya sudah, pindah. Saya beberapa kali ngalami itu. Pada waktu dari Widodaren saya dipindah ke Kristus Raja.
Belum sampai setahun saya di Kristus Raja. Suatu siang saya ditelepon sama pimpinan saya, kamu pindah ya? Lah, pindah kemana? Ke Widodaren. Ya sudah, kapan? Hari ini. Ya sudah, saya berangkat. Sore itu juga saya pindah ke Widodaren. Ya untung Widodaren dan Kristus Raja nggak jauh, jadi saya nyewa mobil, memasukkan barang ke mobil, sekali jalan selesai. Padahal saya masih pada waktu itu punya cita-cita untuk mendirikan paroki. Kristus Raja punya stasi, namanya stasi Pogot. Saya udah membicarakan dengan uskup dan sebagainya, mau jadi paroki. Saya cita-cita, wah saya jadi pastor paroki yang pertama nih di Pogot gitu. Foto saya nanti dipasang kan, jadi orang pertama. Nah, ternyata disuruh pindah, ya sudah pindah. Jadi inilah taatan itu. Memang berat. Jadi saya memang protes, umat Pogot pada waktu itu juga protes karena kenapa saya tiba-tiba dipindah. Karena saya ngompori mereka untuk berani mendirikan paroki, tapi ya sudah demi ketaatan, atas nama ketaatan. Ya saya pindah ya sudah pindah. Akhirnya yang menjadi Romo pertamanya Romo Tandio. Peresmiannya padahal kurang, di peresmian menjadi paroki kurang 2 bulan. Jadi saya sudah mempersiapkan, tapi saya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Artinya meskipun saya harus pindah ya, saya tetap mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun akhirnya pada saat peresmian paroki, saya nggak datang. Karena kecewa, ini masih belum rendah hati. Jadi saya masih kecewa, kurang ajar. Sebetulnya aku sing dadi Romo paroki pertama, ternyata orang lain. Jadi masih kecewa. Jadi ketika diundang, Romo nggak datang. Enggak, wes. Ya, ya sedih juga sih, sedih, kecewa dan sebagainya. Ini saya perlu belajar rendah hati lagi untuk ya sudah kalau menerima ya dengan sukacita. Nah, ini jadi kesombongan membuat orang tidak taat. Padahal salah satu tolok ukur orang rendah hati itu taat. Kemudian yang terakhir, orang rendah hati itu nggak mengejar pujian, kehebatan, prestasi dan segalanya. Tetapi orang rendah hati itu orang yang berani untuk sembunyi. Nah, pada zaman ini orang mengejar pujian, prestis, gitu, hal-hal hebat untuk dirinya. Apakah dia rendah hati? Ya enggak. Orang yang masih mengejar pujian itu belum rendah hati, karena dia masih punya kesombongan, artinya kesombongan bahwa dia hebat, harus dipuji dan sebagainya. Ini tantangan bagi kita juga, karena zaman ini banyak orang untuk mengejar itu pujian, prestis dan sebagainya. Gampangannya gini ya, yang baru-baru ini heboh itu adalah tas apa ya, mereknya Oppo lali ya. Tas itu harganya puluhan juta. Hermes. Ya, padahal produknya apa, ongkos produksinya nggak sampai 1 juta, dijual 50, 100, 70 juta. Orang merasa apa sih hebatnya tas itu? Enggak ya, enggak ada. Ya cuma isi isi untuk ngisi untuk tempat dompet dan sebagainya toh. Yang penting kan bagi saya ya isinya sih. Pakai tas puluhan juta, isinya ya nggak ada, ya percuma toh. Yang penting isinya. Siang tadi saya itu dari Surabaya. Saya baru pulang dari Surabaya itu jam 6 tadi. Tak pikir mau nginep di Kepanjen atau mau langsung pulang, tapi akhirnya sudahlah saya pulang aja. Jam 6 baru pulang. Belum mandi. Nah, dipameri sama orang.
orang, saya kan ya bukan, dia nggak pamer sih sebetulnya. Saya tanya, jamu kok baru ya, bagus ya? Iya ini, merek apa ini? Dia nyebut merek. Saya tanya, kira-kira gini tuh harganya piro? Hampir 300 juta. Sekarang pertanyaan saya itu, apa sih bedanya jam 300 juta dengan jam 300.000? Juga ada. Detiknya sama. 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. Enggak ada yang 300 juta, oh 1 detik itu 10 menit. 1 menit itu 10 detik. 1 jam 10 menit. Ya enggak ada. Ya enggak cocok jadi. Ya tetap. Terus apa yang dikejar? Ya pujian, prestis. Ini yang sebetulnya pada zaman ini kita itu di bombardir, boleh dikatakan, dipaksa untuk mencari pujian. Beberapa waktu yang lalu itu saya mengatakan di di paroki sini sih, ada orang kirim WA ke saya. Saya lihat wajah itu, sopo ya, wajahnya kok seperti saya nggak kenal gitu. Ternyata orangnya datang dong, karena saya males ini WA yang orangnya nggak saya kenal ini, namanya sudah aneh, wajahnya nggak saya kenal, nggak saya balas. Bagi saya paling orang iseng, percuma balas si orang iseng gitu kan. Akhirnya orang itu datang, Romo saya kirim WA kok nggak dibalas. Kapan? Kemarin. Dia tanya misa apa, dia mau minta misa masih bulan depan. Saya tanya, lo itu kamu toh? Iya, masa lupa wajah saya. Saya lihat di foto nih, masa wajahmu seperti ini. Antara wajah yang real dengan yang di foto itu jauh berbeda. Dia ketawa-ketawa, yaitu hasil apa, face up atau apalah, nggak ngerti saya. Nah, ini karena orang mencari pujian. Bagaimana sekarang tantangan kita pada zaman ini adalah dengan rendah hati. Pujian itu bukan soal hanya sekedar apa ya, apa yang tampil. Farisi itu juga orang yang mengejar pujian. Puasa dia pengen tampak, memberi dia pengen tampak, berdoa dia pengen tampak, mengejar pujian. Maka Yesus mengatakan munafik mereka itu. Mereka sudah mendapat apa yang mereka lakukan. Mereka puasa sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri, sombong-sombong. Bahwa, oh ya saya ini puasa, saya ini beramal, saya ini berdoa, hanya untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Nah, zaman ini maka kita harus hati-hati di dalam berdoa, di dalam berbuat baik, di dalam melakukan sesuatu. Kita harus tahu apa sih tujuan kita ini. Apakah untuk Tuhan atau untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Sekarang banyak sekali apa hal-hal agama, iman itu menjadi sarana untuk, bagi saya ya gak masuk akal. Ini sudah melenceng jauh dari teladan Yesus. Yesus beberapa kali menyembuhkan, kan dia mengatakan jangan mengatakan kepada siapa. Nah, soal orangnya itu mengikuti Yesus kemudian mewartakan urusannya dia. Tetapi Yesus sudah mengatakan jangan mengatakan kepada siapapun. Ini contoh kerendahan hati. Nah, sekarang kan banyak orang mengatakan, oh saya bisa menyembuhkan, saya bisa ini itu. Ini ini zaman. Zaman jadi apa? Orang memang dituntut untuk punya prestasi. Beberapa waktu lalu itu ada seorang teman dosen, dia cerita bahwa dia diundang oleh rekan dosennya dalam perkawinan anaknya. Ada seorang dosen mengawinkan anaknya, lah dosen yang saya kenal ini diundang.
Kemudian setelah perkawinan itu kan apa ya, ada foto bersama lah, ada foto bersama, dipanggil. MC-nya tuh manggil misalnya profesor, doktor, siapa, MSc, semua gelar disebut, semua juga sampai jabatan-jabatannya. Sehingga untuk menyebut satu orang itu butuh waktu yang lama. Akhirnya MC-nya keselen, kecapean untuk menyebut gelar-gelarnya dan jabatan-jabatan yang disandang oleh orang itu. Orang teman saya mengatakan, ini manten, bukan sedang sidang akademi atau sedang membicarakan tentang kampus, tapi ini manten, bos disebut nama saja. Silakan maju, misalnya Pak ini, Pak itu. Ngapain harus pakai gelar, pakai apa jabatan? Nah sebetulnya orang kalau nggak disebut ini bisa sakit hati karena apa? Ini prestis. Apakah dia rendah hati? Enggak. Dia bukan orang rendah hati, dia ingin sombong. Sehingga maju pun harus dipersilahkan dengan segala sederet gelar dan jabatan. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai seperti Farisi. Ya, orang rendah hati itu orang yang lawan dari Farisi. Dan yang terakhir, kalau kita itu merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, maka kita konsekuensinya kita melihat orang lain itu penting. Jadi karena kita bukan siapa-siapa, jadi kamu itu penting. Nah, ketika orang lain dilihat penting, ini bisa mengembangkan sebetulnya. Banyak komunitas-komunitas yang hancur karena orang lain dianggap nggak penting. Sing penting aku. Aku ini penting, kamu nggak penting. Nah, komunitas hancur karena orang kecewa. Tetapi kalau kita melihat orang lain penting, mendudukkan mereka sebagai orang yang penting, komunitas ini akan berjalan dengan kuat. Karena semua orang merasa dihargai. Misalnya saya melihat Anda penting dan Anda melihat saya penting. Ya, komunitas berjalan baik. Tapi kalau saya melihat diri saya penting, Anda semua nggak penting, komunitas itu hancur. Maka orang rendah hati adalah orang yang berani melihat orang lain itu penting. Ibu Teresa mengatakan gini, suster-suster saya, pastor, adalah rahmat Allah kepada saya. Mereka suci bagi saya, tiap orang di antara mereka. Itu sebabnya saya menyayangi mereka lebih dari kepada diri sendiri. Mereka bagian paling penting dalam hidup saya. Jadi kita tahu Ibu Teresa itu orang suci. Tapi dia merasa bahwa suster-susternya, suster-suster yang bersama dia, pastor, adalah rahmat Allah kepada dirinya. Bukan dia yang menjadi rahmat bagi para suster dan para pastor, tapi susternya dan pastornya adalah rahmat bagi dirinya. Tiap orang di antara mereka. Itu sebabnya saya mencintai mereka, karena mereka penting, mereka tuh rahmat, berkat bagi saya. Saya mencintai Tuhan yang telah memberikan berkat kepada saya berupa orang-orang itu. Nah sekarang, sudahkah kita itu melihat sesama kita itu sebagai rahmat atau berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kita? Kalau belum, berarti kita ini orang sombong. Kalau sudah, kita menjadi orang rendah hati. Nah, ketika orang itu menjadi berkat atau rahmat bagi kita, maka sikap kita pun berubah. Kita nggak akan mudah sekali mengkritik, mencaci maki orang, karena dia berkat, dia rahmat. Sesuatu berkat itu sesuatu yang hebat yang diberikan Tuhan kepada saya. Maka kita hanya bisa bersyukur bahwa kamu ada. Nah, seringkali kan kita menggerutu, waduh orang ini ya, menggerutu dengan teman-teman kita. Bahkan kita merasa bahwa teman-teman kita itu beban bagi kita. Bagaimana Anda bisa melihat sebagai rahmat kalau Anda melihat teman-teman itu beban? Ada orang ini mengganggu, ada orang ini mesti apa?
menyakitkan hati dan sebagainya. Anda nggak bisa melihat mereka sebagai rahmat atau sesuatu yang perlu disyukuri dalam hidup. Kalau Anda mendapat berkat dari Tuhan, tentu Anda bersyukur, kan? Nah, ketika Anda melihat teman-teman Anda itu sebagai beban, ya Anda bagaimana bisa bersyukur? Maka orang rendah hati adalah orang yang berani melihat orang lain itu penting. Ibu Teresa mengajarkan itu, bahwa setiap orang itu rahmat atau berkat bagi kita. Sejelek-jeleknya orang, sak bencek-bencek orang, sak menjengkelkan orang, itu berkat bagi kita. Mulailah dari keluarga Anda. Sudahkah Anda itu melihat suami, istri, anak itu berkat bagi Anda? Kalau begitu, Anda nggak akan bertengkar dalam keluarga. Tetapi saya masih melihat bahwa itu adalah beban, ya Anda bisa bertengkar terus-menerus. Nah, sekarang bagaimana? Supaya kita bisa belajar rendah hati? Pertama, Ibu Teresa mengajarkan kepada kita untuk meditasi. Meditasi itu melihat diri sendiri. Artinya menerima apa yang ada dalam diriku, baik itu kebaikan kita maupun keburukan kita, baik itu pengalaman kita yang bagus maupun pengalaman yang pahit. Meditasi itu untuk menerima diriku apa adanya. Kalau kita terlalu melihat hanya menerima yang baik-baik saja, kita akan menjadi orang sombong, merasa diri kita baik. Tapi kalau kita sebaliknya, kalau kita menerima hal-hal yang buruk saja, mengingat bahwa oh saya ini buruk, saya ini bodoh, saya ini nggak bisa, kita menjadi minder. Kita nggak bersyukur pada berkat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena nggak mungkin orang itu begitu total negatifnya itu. Pasti ada sesuatu yang baik dalam diri orang. Sejahat-jahatnya orang itu pasti dia punya kebaikan. Maka kalau kita merasa bahwa oh saya ini bodoh, saya ini nggak mampu, saya ini nggak bisa apa-apa, itu biasanya bukan orang rendah hati, orang minder atau juga orang sombong. Orang sombong yang ingin dibombong-bombong, dijunjung-junjung terus, dipuji-puji terus, kalau nggak dipuji ya sakit hati. Kalau orang mengatakan, oh saya ini bodoh, saya ini nggak bisa apa-apa, terus dijawab sama temannya, iya ya kamu kok bodoh ya, pasti sakit hati. Karena sebetulnya dia nggak seperti itu sih, dia sombong. Maka orang rendah hati pertama dia harus berani meditasi. Meditasi untuk menerima, melihat dirinya ya, melihat pengalaman hidupnya, melihat dirinya, menerima dirinya apa adanya, baik dan buruk. Jangan sampai jomplang. Artinya hanya melihat baik saja, kita bisa sombong, hanya melihat buruk saja, kita menjadi minder. Maka kita harus seimbang, melihat kebaikan dan keburukan kita, keberhasilan dan kegagalan kita harus seimbang. Yang kedua, kita harus mempunyai niat untuk membangun, niat teguh untuk memperbaiki diri, membangun hidup. Jadi kalau kita melihat kelemahan-kelemahan kita, bukan kita kemudian protes pada Tuhan atau menjadi minder, tapi pertanyaan apa yang bisa kita perbaiki dengan kelemahan-kelemahan itu? Artinya ya ada sesuatu yang bisa diperbaiki, ada sesuatu yang nggak bisa diperbaiki. Misalnya gini, saya menyadari bahwa suara saya itu jelek. Jadi kalau saya nyanyi pasti fals gitu. Ya nggak ada orang mau mendengarkan. Apakah saya harus menyesali itu? Ya, saya berpikir seandainya saya punya suara bagus, yang bisa nyanyi dan sebagainya. Saya pengen. Apakah saya nggak bisa memperbaiki? Nggak bisa. Karena itu tergantung pita suara saya. Kalau Tuhan sudah menciptakan pita suara seperti ini, ya sudah, diterima saja. Apakah saya harus minder? Ya enggak. Karena ya masih untung saya masih bisa bersuara daripada nggak bisa bersuara. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa kita perbaiki.
tetapi ada sesuatu yang bisa kita perbaiki. Kelemahan-kelemahan kita, sejauh mana kita menyadari dan punya komitmen untuk memperbaiki. Nah, masalahnya seringkali kita ini nggak punya komitmen. Ngaku dosa itu kan juga gitu. Ngaku dosa itu sebetulnya komitmen. Komitmen artinya apa? Saya mau memperbaiki diri, tapi makanya orang Katolik yang ngaku dosanya kan wancet dari waktu ke waktu ya itu aja. Artinya apa? Kita nggak punya komitmen untuk memperbaiki diri. Coba Anda pikirkan, usaha Anda yang Anda lakukan Natal dan Paskah kemarin. Kalau kalau itu sama, berarti Anda nggak punya komitmen untuk memperbaiki diri. Kalau itu nggak sama, ya mungkin Anda sudah punya komitmen. Maka beberapa kali saya mengatakan kalau dosa itu ngaku dosa itu sing kreatif dulu. Buat tau dosa sing kreatif yang baru, mosok dari tahun ke tahun ya sama aja. Terus ngapain kamu ngaku dosa kalau dari tahun ke tahun? Ya itu dosa saya, Romo. Ya kamu punya komitmen dong untuk memperbaiki diri. Nah, nggak hanya ya sudah kelemahan saya di situ. Berarti kamu nggak punya komitmen untuk memperbaiki diri. Maka harus dari meditasi membangun niat teguh untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga, memperbaiki diri, memperbaiki pikiran itu dua hal saja sih sebetulnya. Paulus itu mengatakan bahwa akar dosa itu serakah dan iri hati, mementingkan diri sendiri. Hanya itu aja. Kalau Anda sudah terbebas dari itu, ya Anda bisa menjadi lebih baik, menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Iri, pertama iri. Iri itu karena kita merasa lemah, orang lain hebat. Maka kita iri. Apakah ini rendah hati? Enggak, ini minder. Hanya orang-orang yang merasa diri nggak mampu, nggak apa. Dia nggak punya komitmen untuk perbaiki diri, maka dia hanya bisanya iri pada orang lain. Nah, untuk itu kita harus perbaiki diri kita. Kita harus mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Maka tadi saya mengatakan kita harus seimbang antara kebaikan dan keburukan yang ada pada kita. Kalau kita hanya melihat keburukan-keburukan yang ada dalam hidup kita, kita cenderung iri melihat orang. Apakah ini rendah hati? Ya enggak, ini sombong. Nah, serakah itu orang yang egois, yang semuanya untuk aku. Aku menjadi pusat. Padahal yang menjadi pusat adalah Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Ibu Teresa pun mengajarkan bahwa karyanya itu bukan karyanya dia, karya Tuhan. Dia hanya menjalankan. Maka kalau ada orang mengkritik, yaitu untuk memperbaiki karyanya Tuhan yang dia jalankan. Nah, ini bukan terpusat pada dirinya. Jadi keserakan bukan soal hanya makan dan sebagainya, enggak. Tetapi juga sikap kita, apa kalau dalam bahasa spiritualitasnya disposisi batin kita. Jadi bagaimana kita melihat kehidupan itu dengan keserakan itu. Nah, kalau orang iri yang keempat itu eh, kalau kita iri atau kita serakah, itu kita mudah untuk menghakimi orang lain. Iri ya, kita iri, oh itu paling hasil gini, oh itu orang itu begini, orang itu begitu, karena kita iri. Akhirnya kita mudah menghakimi orang lain. Nah, orang rendah hati itu tidak mudah menghakimi orang lain. Nanti bisa dicari di Google, ada 14 sikap rendah hati dari Ibu Teresa. Salah satunya adalah tidak menghakimi orang lain, tidak membicarakan orang lain. Ya, kita hanya mensyukuri hidup kita. Jadi kalau kita dapat berkah sedikit ya kita bersyukur. Toh kita ini hanya debu, mau ngeyel bagaimana. Nah, kemudian selain tidak menghakimi ya kita juga tidak apa ya, seolah karena kita tidak menghakimi, kita merasa bukan
seolah-olah kita tidak benar 100%. Nah, kalau orang menghakimi itu merasa diri seolah-olah dia paling benar. Kalau sudah merasa paling benar, ya itu nggak rendah hati sih. Kita nggak bisa memberi kesempatan atau pendapat orang lain, dan ini akan menimbulkan konflik. Konflik-konflik yang terjadi karena aku menghakimi sesamaku, karena aku merasa aku benar, dia salah. Pertanyaannya, kalau dia selalu salah, kita anggap salah, nggak berarti bagaimana kita bisa melihatnya dia berkat. Maka rendah hati itu konsekuensinya juga bagaimana supaya kita bisa rendah hati, jangan mudah menghakimi orang lain. Tapi juga jangan mudah menghakimi diri sendiri, karena nanti kita bisa sakit jiwa kalau menghakimi diri sendiri. Kemudian bahayanya adalah bahaya tentang ini, kerendahan hati palsu. Kerendahan hati bisa sungguh-sungguh muncul dari hati, tetapi juga palsu. Palsunya itu gini, ini biasanya orang Katolik ini. Katanya meniru Yesus. Yesus kan mengatakan, kalau kamu diundang pesta, kamu jangan duduk di depan, kamu duduk di belakang. Nanti siapa tahu ada tamu lebih penting sehingga kamu naik diusir ke belakang, kamu malu. Tapi kalau kamu duduk di belakang, kamu dipersilahkan maju, kamu nggak malu. Orang Katolik begitu. Nah, ada pertemuan, bangku depan itu masih kosong. Misa di gereja pun bangku depannya kosong. Tanya, gerombolnya di belakang. Apakah ini rendah hati? Enggak. Rendah hati palsu ini. Rendah hati palsu artinya ya kita duduk di belakang, tapi kita nggak ikhlas. Kita hanya berharap, oh, moga-moga ada panitia yang datang. Mari silakan duduk di depan. Ini palsu. Nah, kerendahan hatian itu juga bisa palsunya ketika kita sebetulnya menyembunyikan niat-niat kita yang sebenarnya. Hanya pura-pura aja, mengatakan diri lemah, dan sebagainya. Misalnya gini, ditunjuk gitu ya, orang Katolik, ya, doa lingkungan, ditunjuk. Siapa yang mau mimpin doa makan? Doa makan aja loh. Oh, saya nggak bisa, ibu ini aja, ibu itu. Aduh, saya nggak bisa, ketua liturginya aja, ketua liturgi itu. Aduh, saya nggak bisa, wes ketua lingkungan. Akhirnya balik ke rombongan. Tapi kalau ada orang lain berdoa, dia pasti, aduh, itu kok doanya kok doa nih apa? Doa kok nggak liturgis, ditunjuk nggak mau, tapi mengkritik. Ini adalah kerendahan hati yang palsu. Kalau Anda misalnya ditawari siapa yang menjadi ketua, Anda mengatakan saya mau jadi ketua, tapi saya minta dukungan yang lain. Apakah ini sombong? Belum tentu. Mungkin dia menyadari kemampuannya, meskipun dia tetap menyadari kelemahannya juga, maka dia minta dukungan orang lain. Bukan siapa menjadi ketua, oh bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Tapi ketika ada orang dipilih jadi ketua, mulai dikritik. Wah, ketua kok gak kena, ketua gak bisa beri teladan, ketua bla 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 macam. Ini kerendahan hati palsu. Hati-hati dengan kerendahan hati palsu. Yang terakhir, saya akan membacakan dari Injil Lukas. Injil Lukas bab 1, ini soal Maria. Karena kan hobinya Maria tuh. Bab 1 ayat 46 sampai 49. Maria tuh mengatakan gini, ini kidung Maria. Anda, sebagian dari Anda pasti sudah hafal. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa Maria mengatakan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia? Karena Allah telah memperhatikan dia
kerendahan hambanya. Jadi Maria merasa rendah di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah memberikan berkat hamilnya Yesus, dia merasa bahwa ya Allah memperhatikan. Nah, dia memuliakan Tuhan karena dia merasa bahwa dia diberkati. Jadi memuliakan Tuhannya Maria itu karena dia merasa menjadi orang yang terberkati. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sebetulnya kita baru bisa memuliakan. Ya kita nggak mungkin menjadi ibunya Yesus atau bapaknya Yesus. Sudah, Yesus cukup sekali Maria dan Yosef saja. Tapi bukankah kita mempunyai berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita baru bisa memuji dan memuliakan Tuhan kalau kita menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita yang diberikan Tuhan kepada kita ini adalah berkat. Dan aku menyadari bahwa aku bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengutus teman-teman ini atau keluarga ini atau anak-anak ini kepadaku. Dan disitulah Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Karena dia melihat segala sesuatu yang dia terima itu adalah berkat. Meskipun kehamilan bagi Maria itu bukan sesuatu yang mudah. Karena resikonya harus mati. Dia harus dirajam sampai mati. Tapi dia melihat kan, ya sudah, ini berkat dari Tuhan. Maka para saudara sekalian, kerendahan hati itu penting bagi hidup kita, baik dalam relasi di keluarga, di komunitas, di masyarakat. Kerendahan hati itu penting. Tetapi, sudahkah aku rendah hati? Nah, untuk itu kita perlu meditasi. Meditasi itu bukan sekedar diam, hening, tapi meditasi itu melihat diri kita, segala pengalaman kita, baik dan buruknya kita terima dan kita syukuri. Kalau nggak ada baiknya dalam kehidupan kita nggak bisa bersyukur pada Tuhan. Sama aja atau kalau orang selalu menerima penderitaan, bagaimana dia bisa bersyukur pada Tuhan? Kalau kita melihat buruknya hidup kita, ada bagian-bagian buruknya, kita bisa bersyukur. Karena kita juga pernah mengalami perbuatan baik. Nggak mungkin toh sepanjang hidup itu mulai dari kecil sampai mati itu penderitaan terus ya kan nggak mungkin. Pasti ada baik-baiknya. Hanya karena kita kurang menyadari aja, maka ya kita nggak melihat kebaikan Tuhan. Sebagai penutup gini, saya beberapa waktu lalu itu menulis di Facebook saya tentang sepatu sobek. Judulnya sepatu sobek. Jadi pada waktu kecil saya bermain dengan teman-teman di sekolah, sepatu saya sobek. Sepatu saya itu dulu musimnya itu sepatu dari kulit semua gitu. Jadi mulai dari telapak kaki sampai penutup sepatu itu kulit utuh. Kalau nggak salah itu buatan batu. Yang masih saya ingat di bawah telapak kakinya itu, di bagian kakinya itu ada telapak kaki beberapa hewan, contoh-contoh telapak. Nah, sobek, saya diolok-olok sama teman-teman. Saya pulang ngomong ke ibu saya, Bu, sepatuku sobek. Ibu saya jawab, ya. Tapi ya sudah, iya gitu. Besoknya saya sekolah tetap pakai sepatu sobek itu karena hanya punya satu, itu satu-satunya sepatu saya yang bisa saya buat sekolah. Nah, kakinya tuh sampai kelihatan gitu. Akhirnya saya ikat dengan karet, saya ikat dengan rafia meskipun sebentar-sebentar ya putus karena buat jalan. Nah, beberapa hari saya tuh menjadi bahan bulian teman-teman saya di sekolah karena kaki saya itu kelihatan. Sepatu saya sobek meskipun udah pakai kaos kaki hitam tetapi kan jempol segala macam kelihatan. Nah, diolok-olok. Terus saya ngomong ke ibu saya, Bu, sepatu saya sobek. Ibu saya menjawab gini, iya ibu tahu. Kalau ibu punya uang, pasti ibu akan belikan kamu sepatu.
Tapi berhubung ibu nggak punya uang, mau beli dengan apa? Sejak saat itu saya nggak pernah meminta, karena saya yakin bahwa ibu saya tahu apa. Kalau ibu saja tahu apa yang saya butuhkan, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan pasti tahu apa yang saya butuhkan. Hanya pertanyaan, mengapa orang mengeluh? Mengapa doanya nggak dikabulkan? Seperti anak kecil, ya. Anak kecil mainan anak-anak SD itu ada yang mainan, sekarang mainan gambar dan sebagainya. Kalau anak itu merengek minta gambar, orang tuanya enggak, kamu saya berikan kue saja supaya bisa kamu makan, gambar enggak bisa kamu. Anak itu akan mengatakan, ibu jahat karena saya minta gambar enggak diberi. Padahal anak itu enggak tahu penting mana antara gambar dengan uang, dengan kue. Kue bisa untuk mengenyangkan, gambar nggak bisa untuk mengenyangkan perut. Tapi karena anak itu fokus kepada gambar, maka dia mengatakan bahwa ibu jahat, nggak memberikan apa yang saya minta. Padahal ibu memberi kue. Sama dengan kita memohon pada Tuhan dan sebagainya. Tuhan jahat, nggak memberikan apa yang saya minta. Padahal Tuhan memberi yang lain. Yang mungkin kita merasa, saya nggak butuh itu. Sama anak kecil juga, saya nggak butuh kue, saya butuhnya gambar supaya bisa mainan. Ya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya kita seringkali nggak merasa itu baik untuk kita. Nah, di sini kerendahan hati adalah kalau kita berani bersyukur kepada hidup kita. Jangan melihat bahwa, wah, hidup kita apa yang perlu bisa disyukuri. Hidup kita ini kelam dari awal sampai akhir itu kelam semua. Ya, belum tentu. Kelam hanya karena kamu fokusnya pada apa yang kamu inginkan, bukan pada apa yang Tuhan berikan. Percayalah bahwa hidup kita itu nggak selalu kelam. Ya memang kadang diterjang badai itu ya memang. Tapi ya nggak selalu toh. Nggak selalu diterjang badai. Demikian para saudara sekalian soal kerendahan hati. Semoga bisa dipahami. Win, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Saya senang dengan cerita Romo yang sepatu sobek itu ya Romo. Ya, saya mau mengatakan tadi seperti Romo Gani ya. Kalau mama saya tahu apalagi Tuhan ya, tahu apa yang saya butuhkan. Nah, Ya, mestinya itu yang saya harus katakan ya Romo dalam setiap hidup ya, supaya kita selalu bersyukur. Ya, ini saya mau sharing aja Romo sebelum teman-teman yang lain. Tolong ditambahin suaranya. Suaranya kekecilan ya. Oke, saya Iya, besarkan ya, Bu Koni. iya. Eh, kalau misa itu Romo, kan ada ya, Romo tua. Di Ngagel itu ya, ada Romo tua Romo. ya, Mungkin Romo tahu ya, Romo Thomas ya, namanya. ya, Nah, kalau Romo Thomas itu selalu ya kalau saya bersama istri itu ngomong, waduh Romo iki meneh gitu. Jadi mau ndak mau Romo, saya terpengaruh gitu. Tapi hmm. saya berusaha Romo untuk melihat Romo Thomas itu tidak apa ya, ya memang kalem, nggak ngomong apa ya, homilinya lama juga. Jadi itu yang bikin kadang ya ini Romo. Nah sama seperti Romo yang tadi sharingkan juga ya, kita harus memandang Romo Thomas atau siapapun yang meskipun kadang tidak nyaman tapi itu penting ya. Itu saya mau berusaha Romo. Terima kasih Nah, Romo malam ya. ini untuk sedikit cara ya mencapai rendah hati. Oke teman-teman silahkan dibuka suara dan videonya supaya kita bisa kelihatan ya. Romo Gani juga bisa melihat. Oke silahkan siapa yang mau bertanya atau sharing ya. Oke tadi saya dengar Bu Koni sudah keluar suara ini. Silahkan Bu Koni. Terima Mungkin kasih. menanggapi apa yang Romo Gani berikan ini malam Iya, ini. saya enggak menanggapi ya Romo. Cuma saya mau sharing. Karena itu hari Minggu yang lalu, Injilnya adalah menurut Markus 6. Jadi Yesus mengatakan kepada 12 muridnya,
untuk pergi dan tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dan kantong perbekalan dan lain-lainnya itu. Pada waktu saya sudah baca di rumah, jadi sebelum misa itu, pada waktu itu Romo membaca itu, terus saya bisa ingat, waduh ini luar biasa ya. Berarti kalau kemiskinan, terutama untuk CM. Jadi pada waktu itu saya ingat Romo Ernesto Verpari, dia sudah purna tugas dan akan kembali ke Italia. Meskipun Romo Ernesto itu adalah warga negara Indonesia. Dia pada waktu pensiun pulang, itu pulang ke Italia. Karena keluarganya minta dia untuk ke sana, dan pada waktu itu undang-undangnya boleh. Dan yang mengantar itu suami saya. Di waktu di bandara, itu Romo hanya membawa tas seperti dari merek Italia gitu, tipis gitu. Seperti kalau saya lihat tas presiden gitu. Tapi saya nggak ikut. Yang ikut suami saya, terus ada orang dari Surabaya, ada dari Tuban, mereka datang untuk di bandara itu dan masuk. Ada seorang ibu dari Surabaya, itu dia maksa untuk supaya Romo diberi ya sesuatu kenang-kenangan, itu batik, ya bunga batik. Itu suami saya pada waktu itu, terus Romo nggak mau, sebetulnya nggak mau, tapi tasnya diambil, dibuka, terus dipaksa masuk. Ternyata tas itu jebol, belang gitu, waduh. Lah padahal itu hanya tinggal berapa, mungkin masih 1 jam atau setengah jam, tapi cari tas di mana? Sudah di bandara, ya belum sampai di ruang check-in, tapi waduh. Jadi mereka panik, suami saya juga termasuk. Terus gimana ini? Karena tasnya itu hanya kecil dan itu ditekan, ada baju kaos, kemudian ada itu ya. Saya waktu itu saya bisa, kemarin itu saya mengenang itu, wah Romo ini benar-benar seperti Injil ini yang dikehendaki Tuhan Yesus. Jadi begitu sederhananya, tidak membawa apa-apa, benar-benar pulang kembali ke Italia. Ya itu yang akan saya sharingkan. Jadi terima kasih. Ya, kalau di sini Injilnya enggak itu, karena di sini minggu lalu itu hari raya Maria dari Gunung Karmel, pelindung keuskupan Malang. Gitu. Jadi nggak pakai Injil yang dipakai di seluruh Indonesia, pakai keuskupan Malang. Ya. Waduh, di Gunung Karmel Bunda Maria. Besok juga ya. itu Elia. Oh. Ya, oke. Terima kasih Romo, terima kasih Win. Ya, terima kasih Bu Koni atas ceritanya. Oke, siapa yang mau sharing atau cerita? Silahkan dari Padang ini Bu Jenny, ayo. Supaya dengar suaranya nih, ayo Bu Jenny. Ya, silakan ya. Ada yang mau tanya? Oh, Astria, silakan Bu Astria. Angkat tangannya, silakan. Iya, baik. Bisa Selamat malam. Oke, sudah dimulai videonya ya. Oke, silakan Bu Selamat malam Astria. semuanya. Terima kasih, Pak Ya. Win. Selamat malam, Romo. Saya hanya mau menanyakan mengenai kalau memang Mother Teresa untuk mencapai kerendahan hati itu kan ada 11 ya, kalau nggak salah. 11 apa 14 itu. Saya lupa. Lalu yang saya tanyakan tuh kalau perjanjian lama sama perjanjian baru, kerendahan hati itu sepertinya sulit ya, Mo. Cuman bisa nggak? Bagaimana gitu loh, menempatkan gimana ya? Maksud saya kalau perjanjian lama itu kan isinya perang ya. Kalau perjanjian lama, kemudian perjanjian baru kita pelayanan mengikuti Yesus. Lah itu kerendahan hati itu masuk
di Perjanjian Lama kayaknya susah ya, Mo. Bisanya seperti tadi yang Romo sharing, itu adalah apa ya tadi, hmm, keinginan diri sendiri, keegoisan, seperti itu ya, Mo. Mohon penerangan, Mo. Matur nuwun. Sebetulnya ya di kerendahan hati kalau kita mau buka aja di Perjanjian Lama juga diajarkan sih di misalnya di Amsal segala macam ada. Hanya saya perlu mencari lagi sebetulnya. Ya memang di gini ya, kita bukan hanya sekedar mengikuti Yesus. Jadi kita juga harus belajar yang dilakukan oleh Yesus. Contoh misalnya, contoh kerendahan hati yang dilakukan oleh Yesus ya. Misalnya gini, Kamis Putih, dia mencuci kaki para murid. Yesus mengatakan, aku memberi teladan kepadamu. Artinya bahwa kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu hanya memberi teladan. Nah, masalahnya sekarang kan menjadi ritus. Ritus jadi yang melakukan cuma Romo sama beberapa orang gaya-gayaan sebagai rasul dan sebagainya. Apakah yang Yesus yang memberi teladan kepada Romo-nya aja? Ya enggak toh, semua pengikutnya toh. Aku memberi teladan kepadamu. Nah, pertanyaannya apakah umat juga mau mencuci kaki satu dengan yang lain? Jangan-jangan suami nggak pernah nyuci kaki istrinya. Jangan-jangan Winardi nggak pernah nyuci kakinya Nancy. Atau kebalikannya, Nancy nggak pernah nyuci kakinya Winardi. Jangan-jangan Cuci gitu. kaki nggak pernah, Mo. Nah, nyuci Pijetin kakinya pernah, Mo. Vincent mungkin pernah. Hah? Pernah sama Romo dulu itu. Oh, pernah, Artinya Mo. gini, Nyuci Yesus, kaki Nancy, Mo. Di Malang, Mo, waktu itu. oh ya, Iya. nah, artinya gini bahwa kita bukannya sekedar mengikut, tetapi kita juga meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena disitulah apa keselamatan. Injil yang kemarin, Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk. Kuk itu kan tujuan kuk apa? Kanune sapi itu. Ya kalau orang nggak pernah di sawah, nggak pernah ngelihat orang geragal, nggak pernah orang luku, nggak pernah. Kuk itu kan untuk diletakkan di pundaknya sapi supaya sapinya itu nggak lari ke sana ke sini ya supaya dia jalannya bisa lurus. Kalau orang meluku geragal itu kan harus lurus gitu. Nah, diberi kuk supaya sapinya itu jalannya lurus, mengikuti perintah dari petaninya. Kita pun diberi kuk oleh Yesus supaya jalan kita itu lurus, mengikuti perintah Yesus. Sekarang kuk yang dipasang oleh Yesus itu apa? Yesus mengatakan, ya belajarlah daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Itulah kuk yang dipasang oleh Yesus kepada kita. Supaya kita nggak morak-marik itu. Supaya kita tetap bisa berjalan pada kehendak Allah. Yaitu kalau kita memikul, bukan memikul sih, dipasangi kuk, belajar dari Yesus. Jadi saya merasa bahwa gini, Yesus itu bukan sekedar kita mengikuti, tapi kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka dipasangi kuk supaya kita nggak morak-marik, supaya kita bisa berjalan sesuai kehendak Allah. Itu jawaban saya. Nanti kapan-kapan saya carikan yang di Perjanjian Lama itu dari mana. Tapi saya yakin di Amsal itu ada banyak sih Amsal tentang kerendahan hati. Hanya saya nggak hafal ayat-ayatnya di mana aja. Di Mazmur pasti ada. Kebijaksanaan Salomo pasti juga ada. Ya, Mazmur. Ya, oke. Nanti Romo akan mencarikan kembali ya, Iya, Bu Asli ya. terima Oke. kasih Terima Romo. Terus kasih. satu lagi nih, memang nggak mudah ya Romo untuk menerima kerendahan hati yang kita jalani sehari-hari.
cenderung kepada kesombongan. Semua itu cenderung kepada kesombongan. Saya belajar kerendahan hati juga masih ada kesombongan. Kesombongan diri itu, walau kecil, walau besar skalanya, cenderung kesombongan itu ada. Tetapi untuk mencapai kerendahan hati itu kok rasanya kita siap nggak di apa dicemooh sama yang lain gitu loh. Itu aja sih Mo. Terima kasih. Ya, ya kerendahan hati itu proses sih, bukan suatu anugerah, tapi perjuangan kita untuk mengubah hidup. Maka tadi saya mengatakan bagaimana itu pertama kali adalah meditasi. Jadi meditasi itu bukan soal diam, tapi coba refleksi hidup, menerima diri apa adanya. Jadi ini perjuangan kita berproses sampai mungkin sampai mati ya tetap perjuangan toh. Tapi minimal kita mau mewujudkan itu. Dimulai dari langkah-langkah sederhana, misalnya ya menerima saja orang-orang yang ada di sekitar kita setiap hari itu apa adanya. Menerima orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebagai berkat dari Tuhan. Udah itu aja cukup. Kita nggak akan sakit hati. Jadi kalau misalnya anaknya males, ya itu berkat toh. Ya sudah nggak usah mengadili terus menceritakan anakku ini males, mencerita ke tetangga ke kira udah. Ya buat apa? Berani apa enggak kita mulai menerima orang-orang di sekitar kita itu sebagai berkat. Menerima segala sesuatu yang kita terima setiap hari itu sebagai berkat dari Allah. Yaitu mulai kerendahan hati, belajarnya. Kita nggak mengatur Tuhan, tetapi kita siap untuk diatur oleh Tuhan. Ya, dulu kan tadi saya katakan dulu kita ngomongnya saya ini hanya pensil di tangan Allah. Serius. Kita ini bahkan Allah itu pensil di tangan kita, sing nulis kita, yang sing alatnya Allah. Nah, itu butuh kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu proses, belajarlah secara sadar. Meditasi. Yang kedua, terimalah orang-orang di sekitar Anda. Nggak usah terima orang yang jauh-jauh. Mulailah dari keluarga Anda, orang yang Anda temui setiap hari. Diterima, dilihat sebagai berkat. Seperti Ibu Teresa mengatakan, Romo, suster-susterku, itu adalah berkat. Rahmat yang diberikan Tuhan kepadaku. Ya, dia bisa bersyukur. Karena memang Ibu Teresa adalah orang yang rendah hati, udah ya boleh katakan paripurna udah. Kita ini kan berproses, tapi langkahnya sederhana bagi saya dua itu aja sih dulu untuk belajar. Begitu Bu. Ibu Astri ya, sudah Ya, cukup. iya. Terima kasih Romo. Terima Bu, kasih. Terima kasih ya. Jadi untuk kita semua bahwa rendah hati itu proses ya Mo. Jadi nggak bisa sadek saknyek ya Mo. ya Kalau di jalan seandainya Romo di jalan dipotong orang gitu Romo. Romo ngomel enggak Romo? Hah? Ya, Kalau dulu meso. Di tengah jalan terus dipotong orang gitu. Lek Romo sik meso, apakah itu tanda rendah hati Mo? iya, Refleks, itu tak refleks ubah. Win. Diubah. Apalagi Surabaya ya mau jancok gitu ya mau. Dulu itu saya pernah masuk tol kan dari Pasar Turi. Sebetulnya saya tuh mau ke Darmo Satelit karena saya pikir lewat Majen itu macet, maka lewat tol. Lah kok dipotong, kurang ajar, tak uber orang. wah, Ternyata ini waktunya dulu belum ada sampai Malang, dulu masih sampai Gempol. Tapi gendeng aku ngubur wong sampai Gempol. Sampai pintu Kenapa Gempol orangnya ada turun terakhir. kemana? Akhirnya saya balik lagi.
gendeng tak pikir aku kok gendeng beruang kok ngono ya. Tapi ya sudahlah. Masa saiki nek ono wong motong wis terserah wis karo-karo. Nguber itu dapat nggak mau? Terus akhirnya gimana? Dapat. Ya nggak kena berarti. Romo kok Saya bahaya kalau orangnya itu tapi kan preman saya nggak buat bisa dia. keluar. Ke Uber tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu Bisa maksudnya keluar. Romo. Saya nggak bisa keluar kan. Tol ya terakhir pintu tol terakhir itu digempol dulu. Ya sudah keluar digempol. Akibat Ternyata panas jagoan Romo. sampai orang ya. Ya, oke. Yo, konyol. Siapa lagi yang mau tanya? Tinggal 5 menit. Boleh saya ya Mas Win ya. Oh, monggo Bu Oke. Lindri. Ya. Ini cara-cara kerendahan hati Mother Teresa ada 14. Ya, oke. Seperti yang Romo katakan tadi, di sini salah satunya itu hindari rasa ingin tahu. Yang ketiga, pertanyaannya Romo, saya tahu itu salah itu loh Romo. Terus kemudian kalau saya ikut terlibat di dalamnya, malah jadi permasalahan. Ya sudahlah, lebih baik saya diam. Itu gimana mau itu mau? Sebetulnya yang dimaksud Ibu Teresa itu ojo kepo ngono loh. Kan kita sering kali ada orang ngono pengen ngerti oh apa sih masalah ini. Apa sih Dia tak salah gitu loh Romo, salah, tapi itu harus dibetulkan. Tapi kalau itu dibetulkan nanti menjadi permasalahan gitu loh Romo. Kemudian sikap yang sering terjadi itu ya sudahlah, meneng baiklah gitu loh Romo. Itu gimana Boleh mau? aman. Boleh aman itu ya. nggak nyelesaikan masalah itu kan. Yo, ya itu bukan rendah hati. Artinya itu ya Gimana mau? kesombongan loprong orang. Ya kan? Misalnya ada orang mau jalan mau kejegur jurang. Kita tahu di depan ada jurang. Kita ingatkan. Ojo ke sana ada jurang. Orang tuh ngengkel kan. Nggak apa-apa. Saya tahu kok. Nah Terus kita itu ya terserah kon mati karepmu urip karepmu. Pertanyaan itu rendah hati atau kesombongan? Nah, itu kan jelas Bukan kalau rendah hati. sebelum jurang Romo. Nah, kalau itu berkaitan dengan permasalahan, kemudian diskusi, diberi wawasan, tidak omong-omong. Tapi orang mengatakan, itu urusanku dewe ya, gimana mau? Ya kalau itu urusan dia sendiri, artinya nggak menyinggung orang lain. Tapi kalau sampai menyinggung orang lain, kan kasihan orang lain jadi korban. Apakah kita tetap diam ketika orang lain jadi korban? Seorang filsuf namanya Burke, dia mengatakan kejahatan merajalela ketika orang baik itu diam. Ya berarti kalau kita tahu bahwa dia salah dan merugikan orang lain, ya sudah, kita diam, sekarang mulai, ya kita jahat. Misalnya kalau dia narkoba ya untuk dirinya sendiri, nggak merugikan siapa-siapa, ya mati, dikandani nggak kena, ya sekarang mulai mati-mati ya wis. Tapi kalau dia narkoba, kemudian dia masih punya anak, punya istri, kalau dia mati kan kasihan, anak istrinya gimana? Kalau dia di penjara kasihan anak istrinya. Ya kita mengingatkan itu. Kita harus berani mengingatkan. Bukan berarti kita nggak mau mencampuri urusanmu. Ya enggak, kita harus berani untuk itu. Nah, yang dimaksud Ibu Teresa itu gini. Jangan mencampuri urusan ingin tahu masalah orang. Jadi kan, ya kalau ada orang bermasalah, ya kita nggak perlu ingin tahu gitu loh. Nah sekarang kan hobi kita gosip. Gosip hari-hari kan. Ngopeng. Gosip betul Romo, gosip. Yang kebetulan Misalnya gampang ini gini, kalau ada artis mendapat penghargaan, nggak ada gosip. Tapi kalau ada artis cerai, nah itu mulai kewabeh ngomong. Ya wis jarno toh, ngapain kita ngurusin orang? Orang itu mau cerai atau mau enggak itu kan urusannya dia. Apa merugikan orang lain? Kalau merugikan baru kita bisa ngomong. Kalau nggak merugikan orang lain ya sudah biarkan. Tapi itu kan yang hobi kita bicarakan, ingin tahu. Ya betul Romo.
Yo Daniel, wis kamu ngomong apa wis? Sharing apa wis? Ada. Ya, ini kebetulan saya bantu Bu Lindri tadi ya. Hubungannya dengan ayat di Alkitab itu eh, ada di Matius ya kalau nggak salah ya. Itu tentang jikalau saudaramu berbuat salah, tegurlah dia di bawah empat mata. Yes. Andai kata dia tidak bisa menerimanya, bawalah satu orang saksi. Andai kata dia masih tidak bisa menerima, bawalah kepada jemaat. Nah, itu dimaksudkan agar kita tuh benar-benar punya kasih yang tulus untuk menyelamatkan dia keluar dari jalan yang salah. Itu. Nah, dengan Nek gak kita diterima meneh, buang. apa? Ya toh? Kalau nggak diterima lagi kan harus dibuang. Ya sudah, anggap aja. Ya, Dia Bebas, kalau debu bukan juga. kata-katanya terakhir bukan dibuang, Romo. Kata-katanya di terakhir itu eh, masih penuh kasih. Jadi kata-kata di terakhir di Alkitab itu mengatakan bahwa jikalau dia masih tidak mau menerima setelah dibawa ke yang terakhir jemaat itu pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu kan berarti kan kata-katanya masih dia tuh dipandang seperti itu, berarti pada kesempatan yang lain mungkin dia akan bertobat. Itu masih ada kasih, bukan dibuang. Keliru. Jadi dalam pengertian ini sih sebenarnya Allah itu maha kasih. Jadi mengharapkan jikalau seseorang ada di jalan yang keliru, kita diminta untuk dengan kasih yang tulus memberikan dia jalan pertobatan. Ya itu aja. Terima Ya, kasih. oke, terima Mungkin bisa kasih membantu. Daniel. Itu membantu tadi Bu Lindri ya, masalah mencampuri, tapi bukan itu yang dimaksud tapi tadi ya. Oke, karena Romo tadi juga sudah ngomong bahwa malam ini dia baru hadir ya, baru selesai dari Surabaya, langsung Pandaan dan langsung live. Belum adus katanya tadi. Baunya sampai sini Untung masih. untung kita online, jadi ndak tercium baunya Romo. Bau. Aman Romo, jadi ya. Oke, kita akan akhiri teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti boleh silahkan bisa ditujukan ke saya atau ke Bu Rosa. Nanti kami akan lanjutkan ke Romo Gani ya untuk bisa dijawab.